Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah, NPM 203510686 dari kelas 3F. Kali ini saya ingin mempresentasikan CSS Flexbox. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu Flexbox. Flexbox merupakan konsep pengaturan layout yang mengatur ukuran elemen child dari suatu kontainer untuk beradaptasi dengan parent atau kontainernya. Flexbox umumnya digunakan pada sebuah elemen yang tidak pasti ukurannya atau berubah-ubah atau bisa disebut juga dinamis. Ini bermanfaat untuk membuat tampilan website responsif dan sangat penting bagi teman-teman untuk mengetahui konsep pengaturan layout menggunakan Flexbox. Lalu kita akan membahas konsep dasarnya. Flexbox terdiri dari dua penyusun, yakni ada kontainer dan child. Kedua unsur ini harus ada. Kontainer berfungsi sebagai wadah, dan untuk kontainer berfungsi menjadi wadah yang menentukan bagaimana elemen child akan dirender. Lalu elemen kontainer dari Flexbox disebut flex container dan child. Dari kontainernya disebut flex item. Di sini ada contoh gambarnya. Yang membungkusnya adalah kontainer, lalu di dalamnya ada child, yakni item 1, item 2, dan item 3. Nah, kita akan membahas flex container. Flex container sebagai wadah dari item-item kita memiliki banyak properti yang dapat diaplikasikan sesuai keinginan. Di dalamnya ada display. Properti ini memiliki nilai yang menentukan apakah sebuah elemen akan berbentuk blok atau inline. Properti ini pula yang digunakan jika suatu elemen akan memakai konsep Flexbox. Jika iya, maka properti ini harus menggunakan nilai display flex atau inline flex. Nah, ini merupakan wajib jika kalian ingin menggunakan Flexbox. Lalu kita masuk flex direction. Dengan properti ini, kita bisa menentukan arah main axis flex container di mana elemen flex item kita dirender. Ada 4 nilai yang ada pada properti ini, yakni row reverse, column, dan column reverse. Nah, ini merupakan contoh gambarnya. Ini merupakan flex direction, yaitu defaultnya. Nah, ini merupakan flex direction row reverse, yakni kebalikan dari defaultnya. Kemudian ada flex direction column berbentuk kolom, dan ini merupakan column reverse-nya, yakni kebalikannya. Lalu kita masuk justify content, digunakan untuk mengatur alignment flex item di dalam kontainer di sepanjang main axis. Ini merupakan justify content defaultnya. Lalu ada justify content flex end, yaitu terletak di ujung justify-nya. Lalu ada center di tengah. Space around memiliki jarak antara satu dan lainnya. Lalu ada space between. Nah, kita masuk ke alignment item. Jika justify content mengatur alignment dengan basis main axis, maka alignment item sebaliknya, menggunakan cross axis. Properti ini juga sering digunakan bersama dengan justify content. Nah, ini merupakan contoh kode CSS-nya. Class container, lalu kita masukkan display flex, lalu kita masukkan alignment items-nya stretch atau flex start atau flex end dan lain-lain. Nah, ini merupakan contohnya, contoh gambarnya. Ini merupakan defaultnya stretch, lalu ada flex start, lalu ada juga flex end, center di tengah, dan baseline. Nah, kita masuk ke alignment content. Kita bisa menggunakan alignment content jika kita ingin mengatur kontainer dengan lebih dari satu baris flex item. Contoh di bawah ini merupakan flex warp yang nanti kita bahas di poin selanjutnya. Ini merupakan alignment content defaultnya.
Lalu ada elegant content flex start. Lalu kita akan bahas flex wrap. Gunanya hampir mirip dengan property overflow, namun properti ini membuat flex item yang keluar dari batas flex kontainernya dipindahkan ke garis baru. Ini merupakan flex wrap. Lalu ini untuk wrap reverse. Nah, ini merupakan defaultnya seperti ini. Lalu kita masuk ke flex flow. Flex flow ini adalah shorthand dari properti flex direction dan flex wrap. Dengan nilai defaultnya flex flow raw no wrap. Nah, ini merupakan kode CSS-nya. Selanjutnya kita masuk ke flex item. Flex item ini merupakan properti khusus yang dapat digunakan berdampingan dengan flex container. Untuk lebih spesifik dalam menggunakan flexbox. Di dalamnya terdapat elegant self. Kalau container menggunakan elegant items untuk mengatur semua flex item, maka untuk mengatur satu flex item, kita bisa menggunakan elegant self. Nah, ini merupakan contoh gambar dari elegant self flex end. Lalu kita masuk ke order. Seperti yang sudah kita ketahui, urutan dapat menampilkan elemen tergantung dari source code, dari atas ke bawah. Dengan properti order, kita bisa menentukan urutan flex item tertentu, dan nilai defaultnya dari order adalah 0. Nah, ini merupakan contoh defaultnya. Kemudian jika kita menambahkan order di item 1, maka item 1 berada di ujung. Konsep dari order ini mirip dengan Z index. Semakin tinggi nilai order, maka flex item akan ditampilkan pada urutan terakhir dalam flex container. Lalu kita akan masuk ke flex. Properti flex digunakan untuk mengatur seberapa flex item akan diberi ruang sisa. Nilai default dari flex adalah 0. Ini merupakan contoh dari flex. Dan jika kita tambahkan properti flex pada salah satu item di atas, maka akan menjadi seperti ini. Item 1 akan lebih memiliki nilai tertinggi. Dapat kita ketahui elemen dengan item 1 memiliki nilai flex tertinggi, yakni 1. Dan sehingga item ini mengambil alih sisa space sebanyak dari kontainernya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.